Memang orang sulit menerima sopo to Garuda, karena orang itu sering berbicara Garuda itu opo, bukan sopo. Karena makna Garuda di awal munculnya itu adalah sopo, siapa, bukan apa, bukan burung. Jadi Garuda menengok itu maknanya, tapi saya nggak akan mendetailkan karena sesuatu dulu ya. Cuman menengok itu adalah posisi untuk menghidupkan hati nurani. Nek wong jowo mesti bingung. Lo menengok kok menghidupkan hati nurani kan gitu. Akhirnya dikaitkan dengan story sejarah yang terungkap di pewayangan saat Sunan Kalijaga bersama dengan Sunan Bonang membuat gagrag lakon Dewa Ruci. Dewa itu orang yang menguasai wilayah tertentu, kadewatan begitu, suci. Suci ya suci begitu ya. Dewa Ruci, guru kang suci disingkat. Kemudian saat Sang Bratasena saat menggunakan gagrag Dewa Ruci, kemudian Raden Said atau Sunan Kalijaga juga menyertai istilah-istilah sehingga Sang Bima di India atau di aslinya dinamakan Bratasena supaya nyambung. Brata itu orang yang wani prihatin, orang yang berani menghadapi tantangan, orang yang berani menghadapi kesengsaraan, orang yang berani menghadapi kegelapan, orang yang tidak takut dengan olok-olokan orang lain, pendapat-pendapat orang lain, semuanya ditendang, semuanya tidak diperhatikan. Dia punya cita-cita luhur, punya cita-cita agung supaya selamat hanya dengan berpikir jika mengenal Tuhannya. Dan keberadaan Tuhan berada di dalam air banyu Perwitasari. Maka dia mencari inti sumber banyu Perwitasari untuk dapat menemukan Tuhannya, sehingga akan menemukan jati diri dia sebagai hamba, sebagai manusia. Pada saat dia mencari di alas Tibrasara tidak menemukan apa-apa, artinya pada saat seseorang itu mencari hanya di donya, mencari dengan uteke, mencari dengan konsep-konsep yang ada, mencari dengan bacaan-bacaan buku yang ada, walaupun segudang bacaan dan buku telah dibaca, ditelan oleh otaknya, Tibrasara itu maknanya alas Tibrasara ki rambut ki lho. Ki alas Tibrasara. Guwa loro sing dinggoni buta itu irunge dhewe-dhewe, kowe iki butane ya awake dhewe. Mergo sing dienggo goleki pangeran ki utek, konsep, tulisan. Maka yang dicari harus sang ruci, sang pemegang banyu Perwitasari, sehingga dia tidak menemukan apapun, malah nyawanya hampir hilang. Dia kembali kepada guru donyane, gurune Durna. Guru donya. Ini kan luas. Akhirnya
dijlomprongke karo gurune diduduhi di laut selatan, katanya begitu kata para Padalang. Walaupun di dalam pakemnya itu adalah Segara Kolbu, jenenge Segara Kolbu. Samudra Kolbu itu manggone ndek kidule tanah Jawa, laut selatan. Jadi yang dikatakan Samudra Kolbu itu ya dodone dewi-dewi gak iso dijajaki dalamnya. Dalame laut iso dijajaki ning dalame atine wong sapa sing ngerti. Akhirnya dekne bla 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 di laut ketemu Sang Dewa Ruci. Kemudian dia mencari emas, ojo nganti golek emas sing murni, tapi ojo nganti kapusan, ojo nganti keliru, mung kuningan utawa kertas sing rupane kuning mbok anggap emas. Itu akhirnya piye carane? Kowe kudu mlebu kupingku sing kiwa, maka ditunjukkan diinisiasi ilaihi nuhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati, maka diungkapkanlah bal huwa ayatum bayyinah fi sudurul ladzi utul ilma. Diinisiasi, ditunjukkan tentang apa sih la ilaha lan ilahwa, hanya jika kamu saya bisi, makna bisian itu wahyu. Wahyu itu artinya bisian. Wahyu itu artinya inisiasi. Makna wahyu itu bisian, lembut. Inisiasi ilaihi nuhi, kami bisikkan lalui telinga yang kiri, ditunjukkan keberadaan dia, maka terbukalah kesadaran hamba, sehingga poncomoyo, sehingga 5 warna inti dapat dipegang, dikenali, diketahui, sehingga hidup itu bermakna, hidup itu tahu tujuannya, sehingga dia tahu nilai-nilai kehidupan. Hanya jika diinisiasi lewat telinga kiri, maka Garuda menengok ke kanan. Kemudian gambarnya akhirnya dadane tengah dodo muncul bintang. Saat bintang itu telah muncul di tengah, berarti hati nuraninya berfungsi. Saat hatinya berfungsi, maka sifat-sifat dan watak-watak ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang Rohman, yang Rohim, yang egaliter, yang saling menjunjung, kesadaran sebagai hamba tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Dia nyata, manusia itu bangkai. Maka hanya jika hati nurani berfungsi karena telah diinisiasi dengan menengok ke kanan, ditunjukkan Dia Dat al-Ghaibullah, maka berfungsilah hati nuraninya, maka aktivitasnya ketuhanan yang Maha Esa. Semua aktivitasnya memunjer kepada Tuhan yang diwujudkan, yang Maha Esa, yang diwujudkan. Sebagai apapun, menjadi apapun, sadar sebagai hamba, itu yang ahad, itu yang diwujudkan. Itu kenapa
Garuda itu nengok ke kanan, jadi erat kaitannya dengan tauhid. Cuman konsep ini tidak pernah akan terungkap, tidak akan pernah diketahui oleh orang yang sekarang ini. Sekalipun sekelas Rocky Gerung pun nggak akan tahu, kan gitu. Karena banyak rahasia di kemerdekaan itu seperti apa, nek diungkap sih pro kontra. Tapi untuk kalangan tertentu kita juga sudah nyampaikan. Makanya ada kelompok tertentu yang mencoba mengubah sejarah. Kelompok sorban itu kan mengubah sejarah karena kalau ini nanti muncul akan begini kan gitu. Sayang, 1000 sayang, bahkan mungkin sayang 1.000.000 sayang, bahkan mungkin sayang 1.000.000.000 sayang, bahwa saat gambar Garuda karena ketidaktahuannya, tidak mau meniru apa adanya, kemudian replikanya dibuatnya lah gambar itu di daerah Kalimantan yang gambare Garudane ndingkluk, kemudian janggute mengisor dan memandang, matanya tidak ke depan tapi ke bawah, tidak seperti gambar Garuda yang ada. Akhirnya gambare koyok kelelawar. Nggak skeptis loh ya. Kita maklum, kita paham karena tidak tahu kenapa Garuda itu menengok ke kanan. Karena faktanya memang orang di kiri kanannya pun tidak tahu kenapa Garuda itu menengok ke kanan. Karena tidak mengejar siapa sih pada saat Pak Karno ngendikan orang yang tidak mau disebut namanya, kemudian adalah satu wartawan yang menulis bahwa pada saat proklamasi ada sosok yang terimajiner, itu adalah ada bayangan seseorang yang tidak tampak fisik, bla bla bla, begitulah. Tapi kita nggak ungkap ini detail, akan tapi konsep-konsep itu sesungguhnya konsep yang luar biasa. Kenapa Thailand, Bangkok, Taiwan, India, Pakistan, Mojopahit, Kutai, Samudra Pasai, semuanya simbolnya kerajaan-kerajaan itu yang membekas sampai pada Thailand, Taiwan, India, itu gambare Garuda ning wujude menungso. Sebab itu berkait, sehingga gambar Garuda di Indonesia pun kiri kanannya diapit oleh presiden, tapi gambare Garudane di atas presiden. Kan gitu. Memang orang sulit menerima sopo to Garuda, karena orang itu sering berbicara Garuda itu opo, bukan sopo. Karena makna Garuda di awal munculnya itu adalah sopo, siapa, bukan apa, bukan burung. Akan tapi makna Garuda itu adalah sosok sang pemegang konstitusi, pemegang kebenaran, menjalankan roda negara dan roda pemerintahan itu di bawah perlindungan dan di dalam penjabaran konstitusi Garuda. Itu kenapa menengok ke kanan. Kemudian kenapa Garuda yang kedua gambare adalah
rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya jika seseorang faham tentang rantai, jika seseorang itu faham tentang ikatan rantai marantai antara rantai satu dengan rantai berikutnya, sehingga antara hulu dan hilir, antara awal dan akhir tidak pernah diketahui batasannya, memiliki fungsi yang sama. Antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai jebating jagat, bahwa fungsi rantai itu tidak pernah berbeda. Apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu sama persis apa yang saya turunkan sebelum-sebelummu, dan sama persis yang setelahmu. Wamang yang kolak ala akibaihi, siapa yang tidak mengetahui rantai memutus itu adalah berpaling.